Agus menghela napas. Sebagai asisten pribadi, Agus tahu betul bagaimana kisah hidup tuannya. Tuannya itu orang baik yang terjebak dalam dunia gelap. Namanya terlanjur terkenal di dunia gelap itu, hingga walaupun kini sudah bertaubat, dia terus dicap buruk. "Ayo kita berangkat, bukankah kita ada janji bisnis?" ucap Agus mengalihkan pikiran tuannya. Tuannya tak bicara sepatah kata pun. Dia hanya berjalan lebih dulu. Agus dan 4 pengawal dengan keahlian handal mengikuti. Papa Gibran dan Reza langsung berdiri menyambut rekan bisnis yang telah janji akan bertemu hari ini. "Assalamualaikum, Pak Gibran." "Waalaikumsalam, Tuan Thompson." Kedua berjabat tangan lalu berpelukan sebentar. "Ah ya, ini Reza. Tuan Thompson masih ingat kan? Anak yang saya adopsi dari panti asuhan Kasih Bunda. Kita sering bertemu di sana dulu." Tentu ingat, Tuan Thompson lebih dulu menyodorkan tangannya untuk berjabat tangan. Reza segera menyambutnya. Ada rasa hangat yang diam-diam menyeruak ke dalam hati keduanya. Ketiganya duduk. Tuan Thompson ingat tidak jika telah 2 kali mendonorkan darah untuk Reza. Darah Reza ini cukup langka, jadi maafkan kami jika selalu telepon Tuan Thompson jika ada apa-apa pada Reza. "It's okay, saya senang bisa membantu." "Maklumi saja, saya berdarah muda spesial," sambung Reza dengan cengiran. "Jadi harus yang sama-sama spesial seperti saya yang donor." "Hahaha," canda Tuan Thompson. Obrolan santai bergulir separuh waktu mereka hanya bercanda saja. "Jadi, saya mau Sky Corporation yang menghandle semua pengiriman batu bara, alat medis, dan permata saya ke berbagai negara." Wow, Reza berdecak kagum. Dia dan Papa Gibran baru tahu jika Tuan Thompson juga bisnis permata. "Insya Allah bisa kami tangani." Papa Gibran dan Tuan Thompson menandatangani surat kerjasama. "Maaf, kemarin saya tak sempat datang ke pernikahan Nak Reza. Saat itu saya sedang ada di luar negeri." "Tak apa, kami mengerti kesibukan Anda," ucap Papa Gibran. Tuan Thompson memberi kode pada Agus dan Agus memberikan amplop yang telah disiapkan oleh Tuan Thompson sebelum berangkat tadi. "Ini kado pernikahan dari saya untuk kamu. Semoga pernikahan Nak Reza sakinah, mawaddah, warohmah." "Insya Allah, amin," ucap Papa Gibran dan Reza serempak. Tangan Reza bergerak digeserkan amplop itu mendekat padanya. "Makasih Tuan Thompson, semoga sukses, sehat selalu dan panjang umur, hingga nanti bisa beri hadiah lagi saat akikoh anak saya," canda Reza. "Tapi kalau beneran dikasih ya gak akan nolak." "Hahaha, tentu, insya Allah saya akan datang jika saya sedang ada di Indonesia." Papa Gibran dan Reza berjalan bersama Tuan Thompson. Hingga teras restoran, 1 mobil Ferrari hitam dan Audi menunggu. "Saya permisi," ucap Tuan Thompson lebih dulu. "Silahkan." Reza mengamati Tuan Thompson. Di umurnya yang baru 45 tahun, Tuan Thompson masih terlihat muda. Tubuh tinggi dan berbodi atletis semakin membuat dia menarik. "Ganteng amat," ucap Reza saat melihat Tuan Thompson memakai kacamata hitamnya sebelum masuk mobil. Tuan Thompson masuk ke mobil Ferrari hitam yang disupiri Agus, sedangkan 4 pengawalnya naik mobil Audi. Setelah dia, mobil itu tak terlihat lagi. Reza menarik Papa Gibran ke sisi. "Apaan sih Reza? Kita intip dulu isi amplopnya, Pak." Reza kepo. "Iya ya, ayo cepet buka." 2 kepala menempel, menunggu dengan debar harap-harap cemas. Mata kedua orang itu membulat saat melihat selembar cek dengan nominal 100 juta. "Alhamdulillah rezeki kamu itu Reza," ucap Papa Gibran sambil menepuk bahu Reza. Reza mengerutkan alis, dia meragukan hal itu. "Pasti dia salah tulis, Pak. Masa iya sebanyak ini?" Standar amplop dari sesama pengusahanya 10 juta. Lagi pula Reza ini bukan direktur utama di Sky Corporation, dan kita baru bekerja sama dengan Tuan Thompson. Itu kan baru sekarang. Papa Gibran dia memikirkan ucapan Reza yang ada benarnya. "Atau mungkin dia kasihan sama kamu Reza. Dia kan dulu sering ke panti asuhan Kasih Bunda. Kenal dia dengan kamu." "Iya, Reza tahu. Dia suka lap ingus Reza dulu, tapi nggak gitu juga. Mungkin jangan-jangan apa?"
Tanya Papa Gibran. Jangan-jangan Tuan Thompson itu kagum melihat muka ganteng Reza, Pak. Plak, tabokan keras dari Papa Gibran terasa pedas di punggung Reza. Kalau mimpi di siang bolong jangan kebangetan deh. Ayo pulang, umpat Papa Gibran. Nanti Reza akan ke rumahnya dan bertanya baik-baik. Terserah, jawab Papa Gibran asal saja. Papa tahu di mana rumahnya? Gak tahu, tapi Raihan pasti tahu Tuan Thompson itu teman baiknya. Raihan juga yang mengenalkan Papa sama Tuan Thompson dulu. Oke, nanti akan Reza tanyakan pada Abi Raihan. Keduanya kembali, tapi setelah mengantar Reza kembali ke kantor, Papa Gibran kembali ke rumah. Sejak jantung Papa kumat karena kaget dengan penangkapan Gaisan, Papa Gibran hanya bekerja setengah hari. Hanya Reza yang standby di kantor sampai sore. Reza mencari Abi Raihan, tapi ternyata Abi Raihan ada di rumah sakit Cinta Sehat, sedang membesuk temannya yang masuk rumah sakit. Setelah menanyakan alamat rumah Tuan Thompson, Reza mendatangi Juna. Kau sudah makan, Reza? Tanya Juna karena dia mau makan. Kau perhatian banget sih, nanti aku bisa salah paham loh, ucap Reza sambil menatap mata Juna. Mohon maaf, aku sudah punya seseorang yang aku cintai. Wanita cantik Pak Bidadari, jawab Juna kesal. Reza mengikuti arahan tatapan Juna, sedang menatap Rania yang mengobrol dengan Umi Nesa. Kasihan amat mencintai bini orang. Cintaku lebih dulu berbunga sebelum dia jadi bini orang. Reza tertawa. Menggoda Juna itu hiburan tersendiri untuk Reza. Reza suka jika Juna kesal. Itu artinya dia berhasil membuat kapten tentara itu marah. Tapi walaupun kesal, Juna tetap baik padanya. Benar kan muka Reza itu ngangenin? Juna berdiri lalu melangkah pergi. Reza mengikutinya. Rania, saya izin makan dulu, ucap Juna. Silahkan Aa Juna. Setelah mendapat izin, Juna pergi ke kantin rumah sakit. Keduanya memilih menu sesuai selera masing-masing lalu meja paling sudut. Sengaja karena Juna tak suka jika banyak yang melihatnya. Juna, aku sarankan ya, jika kau cari bini nanti usahakan wanita yang tim piatu. Juna tersenyum kecil. Iya, bagus itu biar dapat pahala sekalian ya, ucap Juna. Reza mengerutkan alisnya. Sumpah bukan itu tujuan Reza berkata begitu. Bukan Juna, tapi biar kau tak dapat mertua julid. Hampir Juna tersedak mendengar ucapan Reza. Sesaat tadi Juna benar-benar mengagumi Reza. Jadi sekarang kekaguman itu batal. Memangnya mertuamu kenapa? Setahu aku Pak Herman itu orangnya baik. Iya baik, tapi suka kepo. Masa dia tanya-tanya aku punya mantan apa tidak? Bagus dong, itu tandanya dia mau lelaki terbaik untuk anaknya. Iya sih, tapi untung aja aku gak punya mantan. Alhamdulillah, kau harus bersyukur karena tak pernah pacaran. Iya Juna, aku sangat bersyukur aku jadi tak pernah merasakan penyesalan. Karena gak pernah hambur-hamburkan uang untuk jodoh orang. Juna hanya tersenyum kecil. Bukannya bersyukur karena takut dosa, tapi Reza bersyukur karena duitnya aman. Pelitnya si Reza sangat ketara ya, tapi kali ini Juna menyetujuinya. Memang pacaran itu tak baik. Kalau aku jatuh miskin, kau mau bantu aku tidak? Tanya Juna untuk menguji kadar pelitnya Reza. Reza melotot menatap Juna. Heran dia kenapa Juna melontarkan pertanyaan begitu. Tanpa pikir panjang, Reza langsung menjawab. Siapa sih lo? Dasar sapi, pelitnya kebangetan, umpat Juna. Lihat ekspresi Juna yang super tak enak itu, Reza langsung tertawa. Kau tenang saja Juna, aku ini bukan tipe sahabat kedondong tapi tipe sahabat kepompong. Jika kau jatuh miskin, kita berdua akan bentuk grup duo organ pasti laris tuh. Muka gantengku akan mengangkat derajat kegantenganmu yang tak seberapa itu. Alhamdulillah, puji Juna yang amat terpukau dengan ucapan Reza. Duo organ apa tuh? Dua orang ganteng. Terus kita ngapain? Ngamen, aku nyanyi kau main musik. Kita berdua ngamennya di kafe di ujung rindu. Widih, para ABG labil itu pasti kasih kita saweran banyak. Hahaha, salut aku atas pemikiranmu yang jauh menatap masa depan. Aku jadi tak perlu khawatir lagi jika kau hidup miskin nanti. Kau punya banyak ide. Satu pesanku untukmu, amati keadaan sekitar.
Dimanapun kita berada pasti ada peluang. Ya, akan kuingat pesan darimu, Juna. Keduanya lanjut makan. Permisi, boleh saya duduk di sini? Tempat duduk lain sudah terisi semua. Memang di tempat Reza dan Juna masih ada 2 kursi kosong. Juna hanya diam saja. Dia lebih suka melihat ke arah daging cincang yang ada di piringnya. Tapi Reza langsung menoleh. Wanita cantik berambut hitam tergerai panjang bergelombang tersenyum ramah. Bukan hanya bibirnya yang tersenyum melengkung indah, namun matanya pun menyipit seakan sedang senyum juga. Cantik, sangat cantik untuk standar wanita modern. Wanita cantik itu masih senyum pada Reza, tapi matanya melirik Juna yang tampak cuek bebek. Di rumah sakit Cinta Sehat, siapa yang tak kenal pengawal pribadi istri direktur mereka? Pria yang terkenal dingin dengan yang namanya wanita. Arjuna Al-Bukhari mampu membuat para kaum hawa di rumah sakit itu langsung mimisan jika dapat tatapan tajamnya. Saya Kanaya, dokter baru di rumah sakit ini. Ucap Kanaya memperkenalkan diri. Reza menautkan alis. Yang nanya siapa? Celetuk Reza. Langsung membuat Kanaya mati kutu. Detik berikutnya Reza memperlihatkan jarinya yang memakai cincin kawin. Saya sudah menikah, ucap Reza dengan tegas. Dan teman saya Juna tak akan tertarik pada wanita karena sudah memiliki belahan jiwa. Jadi daripada patah hati lebih baik makan di taman rumah sakit saja. Kami tidak mau ada gosip miring tentang kami. Oke, fix. Reza emang keren. No debat. Walaupun kejujurannya agak menyakiti hati wanita, tapi bagus kan begitu agar para pelakor takut mendekat. Ah, maaf, saya permisi. Ingin Kanaya membenamkan diri di bawah meja. Sungguh dia malu. Kanaya berbalik lalu pergi menjauh. Kau nekat sih, sudah aku bilang mereka itu para lelaki anggota geng Teletubbies. Tak akan tergoda walaupun wanita cantik jungkir balik di depan mereka. Ucap Dokter Maya temannya Kanaya. Luar biasa, kesetiaan mereka patut dipuji. Sambung Dokter Kanaya. Tapi sumpah Kapten Juna itu sungguh menggoda iman, membuat hati jomblo tercapik-capik. Celetuk Dokter Nia. Dia ini anak Kiai Hasan yang tenar itu. Pasti dia menyukai wanita solehah. Dahlah, kita pasti dicoret jadi calon mantu. Ngaji aja belum bener. Aku mau balik kerja, ucap Juna yang lebih dulu selesai makan. Dilihatnya piring Reza masih separuh. Piring kedua tapinya. Juna, nanti malam aku mau minta anterin. Anterin kemana? Ke rumah Tuan Thompson. Setelah itu anterin aku pulang ke rumah Cinta. Aku takut Juna di sana banyak begal. Kalau takut kenapa kau tak pergi sekarang saja? Masih siang terang benderang, mana ada begal. Tuan Thompson pasti sibuk jika siang. Oke lah, ucap Juna. Reza tersenyum, itulah kenapa Reza sangat menyayangi Juna. Juna itu setia kawan tanpa banyak tanya. Juna tak pernah mencampuri urusan orang lain. Buktinya dia tak bertanya mau apa Reza ke rumah Tuan Thompson. Juna mengeluarkan dompetnya dan meletakkan uang 100.000. Reza tersenyum kembali. Itu juga jadi salah satu alasan Reza sangat menyayangi Juna. Sering traktir makan tanpa mengatain Reza rakus. Bukan begitu konsepnya. Juna itu tahu dikatain gimana pun kau memang rakus dari sononya. Kerakusan yang hakiki. Reza memencet bel rumah Tuan Thompson sementara Juna mengamati sekitarnya. Rumah besar dan mewah itu terletak di luar kota di daerah perbukitan. Rumah di sini pasti mahal banget ya Juna, ucap Reza sambil mengedarkan pandangannya sambil menunggu pagar dibuka. Pasti, di sini para orang kaya membeli tanah untuk dibuat villa peristirahatan. Ya, ada juga yang bawa pelakor ke sini biar gak ketahuan istrinya. Pikiranmu terlalu berlebihan, umpat Juna. Sebenarnya ini rumah siapa sih? Teman Papa Gibran. Ini rumah Tuan Thompson, memang teman Papa, tapi aku yang ada keperluan dengannya. Juna mengerutkan alis mendengar ucapan Reza. Tuan Thompson, rasanya aku tak tahu tentang dia. Dia itu jarang ada di Indonesia, selalu keliling dunia mengurusi bisnisnya. Itu loh Juna, pengusaha yang telah mendonorkan darah 2 kali padaku Juna. Saat aku ketusuk Kak Gaisan dan saat aku dibegal kemarin. Oh, orang baik rupanya.
Hanya itu saja yang keluar dari mulut Juna. Pintu pagar terbuka. Seorang lelaki berbadan tegap keluar. "Maaf, mau cari siapa?" "Tuan Thompsonnya ada. Kami ingin bertemu." Untuk bertemu Tuan harus menghubungi Pak Agus terlebih dahulu, dan janji dibuat 2 bulan sebelumnya. Reza menghela napas. Memang si Reza tahu Tuan Thompson itu sibuk. Janji bisnis dengan Papa Gibran juga sudah dibuat sebulan sebelumnya. "Aku tak kenal dengan Pak Agus, tapi tolong katakan dulu pada Tuan Thompson. Anak dari Pak Gibran ingin bertemu. Penting." "Tetap tak bisa, ini sudah peraturan sejak dulu." Lelaki itu menatap Reza dan Juna tajam. "Tolong katakan pada tuanmu jika Reza Davin anak Pak Gibran membutuhkan darah lagi," ucap Juna. Spontan saja Reza menoleh. Rasanya dirinya baik-baik saja dan tak butuh donor darah. Lelaki itu memfoto Reza dan Juna untuk ditunjukkan pada Pak Agus sebagai asisten pribadi karena tuannya tak mau diganggu. Setelah mengambil foto, lelaki itu masuk tapi pagar ditutup kembali. "Kenapa kau ngomong begitu, Juna? Aku sehat-sehat saja. Nanti Tuan Thompson mengira aku vampir mau darah terus." "Hanya menguji saja. Biasanya orang baik akan langsung menolong walaupun sedang sibuk." "Oh, kertak sambel ya?" gumam Reza. "Maaf Pak Agus, ada 2 lelaki muda di depan mau menemui Tuan. Sudah berkali-kali ku bilang kita tak menerima tamu," ucap Agus karena dia khawatir jika tamunya adalah polisi atau mafia yang menyamar. Jika minta sumbangan tinggalkan saja proposalnya. Mereka bukan mau minta sumbangan, tapi mau minta darah. Kata mereka Reza Davin anak Pak Gibran butuh darah lagi. "Apa? Reza Davin? Astagfirullahalazim." Pak Agus langsung beranjak dari duduknya. "Cepat kau ajak mereka masuk ke ruang tamu. Aku menemui Tuan dulu." Pak Agus langsung berlari terbirit-birit menuju kamar Tuan Thompson. Kenapa Pak Agus jadi panik begitu ya? Bahkan foto 2 orang tadi tak dilihatnya. Gumam si penjaga pintu sambil berjalan ke depan. "Silahkan, kalian berdua disuruh masuk." Si penjaga membuka pagar agar mobil Juna bisa masuk. Reza tersenyum pada Juna dan langsung mengikuti Juna naik mobil. "Kau hebat, Juna. Taktikmu jadi berhasil. Begini rupanya cara detektif hebat bekerja." "Aku hanya mengamati saja." 2 orang menghentikan mobil Juna setelah melewati pagar. Juna menurunkan kaca mobilnya. "Ada apa?" tanya Juna. "Maaf, mobilnya harus kami periksa dulu. Mohon keluar sebentar." Walaupun bingung, Juna dan Reza menurut. Diamatinya 4 orang memeriksa mobil Juna. Begitu teliti dan detail hingga bawah mobil pun diperiksa. Juna mengamati sekitarnya. Dilihatnya beberapa senjata laras panjang di dalam pos penjaga dekat pintu pagar. Terakhir setelah mobil aman, mereka merabat tubuh Reza dan Juna. Mereka terkejut karena Juna membawa pistol. "Kau siapa?" tanya lelaki yang memeriksa Juna dengan lantang. "Saya pengawal pribadi keluarga Irham. Memang setiap hari membawa senjata untuk keamanan." "Sudah, cepat suruh masuk, Tuan menunggu." Mendengar suara Pak Agus, mereka mempersilahkan Reza dan Juna lewat. Tapi senjata Juna ditahan. Karena jarak pintu pagar dan rumah jauh, Reza dan Juna diminta Pak Agus memakai mobilnya lagi mengikuti dia yang naik motor. "Bisnis apa Tuan Thompson ini?" tanya Juna kepo. "Pengamanannya ketat sekali, seperti rumah mafia saja." "Sembarangan, Tuan Thompson itu orang baik. Dia bisnis alat kesehatan, batu bara, dan permata. Wajar kan jika pengamanannya begitu?" Juna hanya diam saja. Dia sejak tadi mengamati beberapa penjaga yang tersebar di area halaman besar. Mereka berbadan tegap dan berbodi atletis, layaknya anggota militer. "Aku penasaran pada Tuan Thompson ini. Kenapa harus membayar pengawal sebanyak ini padahal dia jarang di Indonesia?"